wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Ya, apakah sudah semangat semua? Kalau begitu, sekarang kita terlebih dahulu ya. Nomor 1 ada Marzaki. Nomor 2 Asrudin Maulana. Nomor 3 Ahmad Johan. Nomor 5 Marzaki Adil. Nomor 5 Alivia Saifanur Aini. Nomor 6 Alivia Ramadhani. Nomor 7 Ananda Zahra. Nomor 8 Arni Iqbal Rizky Ramadhani. Nomor 9 Afif Hidayatul Rahman. Nomor 10 Azizul Reza. Rizal. Nomor 11 Bima Satria Witiwa. Nomor 12 Bisma Nurul Alifah. Nomor 13 Cahaya Pasha Aufan. Nomor 14 Firdausy. Nomor 15 Caca Aulia. Nomor 16 Dewi Alfi Zahraini. Masuk semua ini? Ya, tidak masuk. Sekarang kita mulai pelajarannya ya. Baca apa ini? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah. Yang kedua, jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Yang ketiga, usaha dalam bidang ekonomi. 4, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Nomor 5, pentingnya menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Dan yang terakhir, cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah ada pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Tanah yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di atasnya. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Untuk meningkatkan hasil perkebunan dilakukan dengan cara pembukaan perkebunan baru, pemeliharaan tanaman perkebunan, pemberian modal, dan kegiatan pembukaan lapangan tentang perkebunan atau tanaman tersebut. Dan selanjutnya ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang
sangat luas. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hutan tidak rusak adalah mencegah penebangan liar dan mengadakan reforestasi. Dan yang kedua, jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Terdapat beberapa jenis kegiatan ekonomi yang biasa dijalankan oleh masyarakat. Berikut penjelasannya. Nomor 1, bidang jasa. Sebagian jenis kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah bidang jasa atau pelayanan untuk orang lain. Kegiatan jasa yang ditawarkan diantaranya tenaga keahlian, pikiran atau keterampilan. Yang kedua, bidang perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perdagangan dapat dijumpai di pasar, warung, dan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari secara eceran sesuai kebutuhan sendiri. Dan selanjutnya bidang industri. Bidang industri merupakan jenis kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Bidang industri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu industri kecil, industri menengah, serta industri besar. Industri kecil dilakukan oleh perseorangan, modal yang dikeluarkan cenderung sedikit. Contohnya pembuatan tempe, harami, kerajinan dan olahan makanan. Dan selanjutnya industri menengah. Industri ini biasa dijalankan oleh perorangan dengan modal sedang. Contohnya pembuatan kecap, pabrik roti, pembuatan pakaian dan produksi sepatu. Dan yang terakhir industri besar. Industri ini biasa membutuhkan banyak tenaga kerja dan modal usaha yang besar. Contohnya industri otomotif, PT Inka, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia dan PT Krakatau Steel. Dan selanjutnya bidang perhubungan. Jenis kegiatan perhubungan sangat diperlukan untuk melancarkan arus distribusi barang dan pergerakan manusia. Jenis kegiatan perhubungan meliputi darat, laut, dan udara. Perhubungan darat. Sarana pendukung transportasi darat adalah becak, delman, angkutan kota, taksi, sopir, masinis, dan lain sebagainya. Perhubungan laut. Alat transportasi laut air yaitu perahu motor, kapal feri, dan kapal motor. Lapangan kerja yang tersedia antara lain nakoda, angkut, anak buah kapal, ABK, menarik tiket kapal, agen penjual tiket, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya perhubungan udara. Alat transportasi udara adalah pesawat terbang, jenis pekerjaan yang tersedia antara lain pilot, pengawas bandara, dan selanjutnya usaha dalam bidang ekonomi. Usaha dalam bidang ekonomi ada yang dikelola sendiri perseorangan dan ada juga yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan. Usaha perseorangan dapat didirikan dan dikelola oleh seseorang dengan modal sendiri. Ciri-ciri usaha perseorangan. Menurut 1, modalnya kecil karena sumbernya dari 1 orang. 2, perusahaan biayanya biasanya kecil karena tempatnya terbatas. Nomor 3, perusahaan dikendalikan oleh pemilik modal. Nomor 4, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Dan selanjutnya contoh usaha perseorangan. Usaha pertanian, usaha industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Usaha yang dikelola kelompok. Ada beberapa jenis pengelolaan usaha secara bersama atau kelompok. Sebagai berikut: persekutuan komanditer atau komanditer managing CV, persekutuan guna FA, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara BUMN.
negara. Badan usaha ini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perusahaan berwahana pembangunan. BUMN dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Perusahaan jawatan kerja. 2. Perusahaan umum terumum. 3. Perusahaan perseroan persero. Badan usaha milik swasta BUMS. BUMS tidak mengelola sumber daya yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya perusahaan kendaraan Toyota atau Astra. Perusahaan daerah hampir sama dengan BUMN yang dimiliki oleh negara. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena semua modalnya berasal dari daerah. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha nirlaba, artinya tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nomor 1, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan proses produksi disebut produsen. Nomor 2, distribusi. Kegiatan distribusi meliputi semua hal yang berhubungan dengan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir nomor 3, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang terakhir, menghargai pekerjaan orang lain. Bekerja sebagai petugas kebersihan merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya, orang mempunyai tujuan yang sama ketika bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak seorang pun dapat membuat semua orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Terdapat berbagai macam usaha yang dilakukan manusia. Ada yang menjadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pedagang, pengusaha, guru, polisi, jaksa, dokter, dan tukang, dan lain-lain. Nah, sudah, sekarang ayo dibuka bukunya, mengerjakan soal yang ada di buku mapel IPS. Silakan buka bukunya, tulis soalnya dan jawabannya. Ditulis jawabannya saja di
Dua menit lagi. Sudah ya. Ini nggak usah ditulis soalnya aku sudah ya. Sekarang soal selanjutnya.
6B